Porta Sapiensia ini saya kira ini satu gerakan kemanusiaan yang berlandaskan pada kasih. Nama saya Romo Dr. Ando Stefanus Mau sebagai Kepala SMA Katolik Giovanni Kupang. Saya Maria Hebi, guru kimia di SMA Giovanni, tetapi dalam konteks komunitas ini saya diminta oleh para pendiri untuk menjadi pembimbing atau pendamping mereka dalam menjalankan komunitas Porta Sapiens. Nama saya Reinhard Alexander Koenuno, saya di kelas 12 SMA Katolik Giovanni Kupang, dan saya merupakan salah satu awardee beasiswa Indonesia Maju program non-gelar persiapan S1 luar negeri. Perkenalkan, nama saya Ivander Yosef Lelo, biasa disapa Ivan, dari kelas 12 SMA Katolik Giovanni Kupang. Perkenalkan, nama saya Rebecca Yola, saya kelas 12 dari SMA Katolik Giovanni Kupang. Perkenalkan, nama saya Christophorus Tendi Vantura, biasa disapa Tendi, dan saya adalah salah satu siswa kelas 12 di SMA Katolik Giovanni Kupang. Untuk literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini prosentasenya sekitar 50%. Bahwa ini program literasi ini perlu digalakkan, dan ini memang harus menjadi salah satu program yang serius. Apa artinya bahwa kita semakin maju tetapi generasi muda kita membacanya sangat kurang, apalagi menulis dan menganalisa dan lain-lain. Data statistik menunjukkan Kabupaten Kupang ini merupakan kabupaten dengan jumlah anak yang putus sekolah paling banyak untuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bayangkan dengan jarak yang sangat dekat dengan ibu kota provinsi, tetapi dengan kondisi pendidikan yang sangat terbelakang. Mudah-mudahan dengan diangkatnya persoalan ini nanti ke depan menteri bisa punya satu kebijakan yang setidaknya bisa melihat ke NTT. Ternyata ada hal yang perlu mendapat dukungan banyak dari pemerintah. Sekolah selalu memberikan ruang dan tempat untuk membaca, baik oleh Bapak Ibu guru, Bapak pegawai, dan juga para siswa. Tetapi mulai semester 2 ini kita melakukan gerakan, dan ini sekaligus juga kita mendukung gerakan atau program dari Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Kepala Dinas Pendidikan Bapak Ambrose Kodo, yaitu dengan gerakan Gentabelis, yaitu gerakan NTT membaca dan NTT menulis. Saya kira SMA Giovanni akan turut terlibat secara aktif dalam mensukseskan gerakan ini. Artinya tidak hanya gerakan saja, tetapi kita harus betul-betul melaksanakan itu. Inspirasi awalnya kami itu sebenarnya sudah lahir sejak saya kelas 10. Jadi waktu saya kelas 10 ada satu kesempatan itu saya pergi ke Nol Baki, dan karena ketika saya berada di sana saya sangat prihatin kondisi anak-anak di sana. Ada anak-anak yang putus sekolah, ada anak-anak yang bahkan sudah SMP pun tidak bisa berliterasi dasar dalam artian membaca, menulis, ataupun berhitung secara dasar. Banyak anak-anak yang belum mencapai level itu yang sudah seharusnya dicapai pada tingkat SMP. Nah, dari situ saya sebenarnya menggagas dalam pikiran saya sendiri bagaimana supaya saya bisa menyelesaikan ini. Dan syukur kepada Allah, ketika kelas 11 tahun 2023 yang lalu saya mendapatkan kesempatan untuk diterima sebagai awardee beasiswa Indonesia Maju. Di situ beasiswa Indonesia Maju memberikan peluang dan merupakan salah satu syarat untuk dapat lolos program ini. Jadi syaratnya adalah mendirikan proyek sosial untuk anak-anak, dan proyek sosial kami itu kami namai Porta Sapiens. Jadi Porta Sapiens itu frasa bahasa Latin sebenarnya. Porta artinya pintu dan Sapiens itu kebijaksanaan. Jadi visi mendasar dari organisasi kami ini sebenarnya adalah untuk menjadi sebuah pintu
dan jalan menuju kebijaksanaan bagi mereka yang belum mencapainya, untuk seperti anak-anak yang di sana. Dan misi kami untuk menyelenggarakan literasi pada tingkat yang mendasar terlebih dahulu, supaya bagaimana anak-anak ini bisa menguasai skill-skill dasar yang mereka butuhkan selama persekolahan mereka. Dan juga Porta Sapiens ini didirikan senada dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, poin nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas, yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 2016 lalu, dan merupakan misi bersama seluruh negara di dunia untuk mengentaskan kemiskinan, mengentaskan pendidikan yang rendah, dan meningkatkan level literasi serta level dan daya dukung lingkungan. Seluruh sasaran belajar, misalnya anak-anak yang memang dalam tanda kutip adalah anak-anak dari keluarga marginal, karena kalau dilihat dari status mereka itu kebanyakan hampir 80-90% adalah anak-anak dari ex-pengungsi Timur Leste, yang kemudian mereka itu tinggal di satu barak, yang gedung yang sudah sangat amat tidak layak menurut kita, karena atapnya sudah rusak. Itu kemudian mereka bikin barak-barak dan tinggal di situ. Ada beberapa space yang bisa kita manfaatkan untuk ruang belajar. Kemudian di situ kita minta kalau bisa digunakan untuk kegiatan belajar. Porta Sapiensia ini saya kira ini satu gerakan kemanusiaan yang berlandaskan pada kasih, ya, kesabaran dan lain-lain. Saya memberikan apresiasi kepada ketiga siswa yang mendirikan lembaga Porta Sapiensia, dan ini juga saya kira untuk menyongsong Indonesia emas atau generasi emas tahun 2045. Apa artinya kita menyerukan yang begitu besar sedangkan di depan mata kita sendiri, ini di pinggiran Kota Kupang, bahwa masih ada banyak anak yang tidak tahu membaca dan tentunya tidak tahu menghitung juga. Sekolah memberikan dukungan penuh untuk anak-anak ini dalam kaitannya dengan bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka untuk bisa mengikuti tahapan-tahapan seleksi selanjutnya. Juga termasuk salah satu syarat untuk memenuhi portofolio, yaitu dengan melakukan proyek sosial ini. Dan kepala sekolah sangat antusias. Beliau bahkan turun langsung ke lokasi untuk ikut serta kita launching, kemudian melihat langsung kondisi di sana. Dan seluruh komunitas keluarga besar SMA Giovanni pun demikian, itu terbukti dengan banyak relawan yang juga ikut ambil bagian di sana. Jadi teman-teman relawan kurang lebih 15 orang, mereka mendaftar secara sukarela tanpa digaji, dengan ikhlas untuk bisa ikut serta bagaimana kita membangun komunitas ini. Komunitas ini kita mulai dengan nol, dalam artian bahwa dengan sumber daya yang ada pada kita itu kita maksimalkan untuk kita bisa mulai. Ya, kita masih terus menerus untuk memberikan dukungan, misalnya dengan keberangkatan Ibu Mary ke Jakarta ini juga menjadi satu upaya bersama donatur yang lain. Tapi yang penting bahwa pasti kedepannya sekolah ini tidak hanya melihat saja, tetapi bahwa akan turut terlibat secara aktif untuk mengembangkan Porta Sapiensia ini menjadi satu lembaga kemanusiaan yang bergerak di bidang pendidikan. Ya. Untuk founder, untuk pendiri organisasi ini ada 3 orang, saya sendiri, Reinhard Alexander Konunu, dan 2 teman saya, yaitu Feilin Berliani Sulaiman dan juga Deana Sekar Arung Guntur, yang juga merupakan awardee beasiswa sama seperti saya. Jadi kami bertiga mendirikan, tetapi dalam prosesnya saya dipercayakan untuk mengemban posisi sebagai ketua dan mengurus segala sesuatu yang diperlukan yang ada di dalam tim kami ini. Jadi di
divisi kami ini juga di dalam organisasi kami ada beberapa divisi yang berbeda. Jadi divisi sosial media untuk publikasi, untuk bagaimana kami mengenalkan kegiatan kami kepada masyarakat luar, juga untuk nantinya kami bisa menggalang donasi, itu diurus dan dikepalai oleh Feilin. Dan untuk pengembangan kepemimpinan, bagaimana cara kita ajarkan anak-anak mulai dari yang dasar, bagaimana mereka bisa berbicara di depan umum, bagaimana mereka bisa berani tampil di muka umum tanpa gugup, itu semuanya diajarkan oleh Dea dan disusun oleh Dea di divisi pengembangan kepemimpinan. Dan untuk saya sendiri, saya bertugas di divisi pendidikan dan pengajaran, dan divisi kami ini bertugas untuk menyusun segala sesuatu yang berkaitan dengan pengajaran di sana, seperti bagaimana kurikulum yang kami pakai, metode seperti apa yang kami harus pakai untuk mengajar anak-anak di sana, karena anak-anak yang ada di sana tidak sama seperti anak-anak SD atau SMP pada umumnya yang sudah bisa baca. Jadi bahkan ada yang sudah kelas SMP pun belum bisa membaca, belum bisa mengenal huruf. Jadi kami sesuaikan bagaimana kalau ketika kami menyusun kurikulumnya itu sesuai dengan kemampuan anak-anak. Saya di Porta Sapiens, saya menjabat sebagai koordinator yang membantu memonitoring setiap divisi-divisi, membantu ketua dan para founder dalam kekurangan tugas dan sebagainya untuk melihat, dan agar pergi ke sana kita sudah lebih siap dan lebih matang. Kalau saya di Porta Sapiens, saya masuk dalam divisi pendidikan, di mana dalam hal ini saya bisa dibilang saya sebagai seorang guru. Kalau untuk diimplementasikan dalam tugas langsung di lapangan kerja, saya bertugas sebagai seorang guru, di mana ketika kita bertugas langsung, saya sebagai seorang guru yang membantu atau dalam hal mengajarkan anak-anak dalam hal literasi dasar. Di Porta Sapiens sendiri, saya berada di divisi pendidikan sama seperti teman saya sebelumnya. Saya di Porta Sapiens juga, di mana dalam divisi pendidikan itu saya dipercayakan sebagai volunteer tenaga pendidik, dan dipercayakan untuk mendidik kelas dasar, yaitu dari balita di bawah umur 5 tahun dan juga mulai dari kelas 1, 2, dan 3 SD. Setiap minggu kami kegiatannya 1 kali setiap hari Minggu, dan kalau ada hari-hari libur di luar hari Minggu dalam 1 minggu, semaksimal mungkin kami gunakan untuk melakukan kegiatan di Nalbaki. Dan selama kegiatan kami ada jadwal, jadi shift minggu ini diikuti oleh siapa. Kalau ada kegiatan besar yang kami lakukan, misalnya ada olahraga atau ada permainan, biasanya bisa lebih dari 5 atau 6 orang. Tapi kalau cuman belajar, maksimalnya biasanya 4-5 orang ditambah dengan guru yang mendampingi. Menurut saya sangat luar biasa ya, anak-anak seusia mereka di SMA sudah bisa membuat dalam kurikulum pembelajaran dengan versi yang menurut saya, kalau kita di pembelajaran formal itu katakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bagaimana kita melihat, mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuan mereka, dengan bakat mereka, kemudian baru kita mengarahkan untuk belajar. Memang pertemuan awal itu butuh benar-benar kita hanya khusus untuk penyesuaian, kemudian baru kita masuk pada inti. Ya, pada awalnya saya coba mencari informasi di sekitar situ. Ya, ada orang-orang mengatakan, aduh ini nanti sia-sia karena ada banyak lembaga yang sudah datang. Ya, apalagi mereka katakan ya kalau bawa bantuan ya mungkin, tetapi yang mulai mengajar, mendidik, suruh mereka berkumpul membaca, ini berat. Ya, ini bertentangan. Ya, karena yang dibutuhkan adalah bantuan yang sifatnya material. Sedangkan yang namanya SDM ya, itu masih sangat-sangat sulit. Ya, tetapi bahwa ketekunan dari teman-teman anak-anak dari Porta Sapiensia bersama dengan volunteer, Ibu Mary sebagai pembimbing dan seluruh warga sekolah ini memberikan motivasi, dan saya lihat bahwa ketekunan ini akan menghasilkan buah. Dengan
kehadiran Porta Sapiensia ini sangat membantu anak-anak di situ dan juga memberikan pendidikan untuk para orang tua, ya, supaya orang tua juga merasa bahwa pendidikan untuk anak-anak itu penting, apalagi membaca itu sebagai salah satu kebutuhan dasar dan juga menjadi pintu masuk untuk kecerdasan-kecerdasan lainnya, ya. Sehingga dengan terpilihnya Porta Sapiensia untuk nanti mereka gelar karya di Jakarta, saya kira ini juga menjadi satu misi kemanusiaan yang berlandasan pada kasih. Kehadiran Porta Sapiens ini secara kualitatif memberikan satu perubahan-perubahan meskipun tidak signifikan, tetapi banyak hal yang kita lihat ini berdampak. Oleh karena itu kita berharap bahwa Porta Sapiens akan terus berjuang untuk membawa mereka ini kepada goals yang kita harapkan. Setidaknya bahwa mereka sejajar dengan anak-anak seusia mereka. Seperti itu. Untuk saya pribadi, manfaatnya tuh begitu besar bagi saya. Karena di sini saya bukan hanya belajar bagaimana saya berbagi apa yang saya punya dalam hal pendidikan kepada orang lain, tapi saya belajar bagaimana sabar. Karena akhirnya saya tahu bahwa menjadi seorang guru itu tidak mudah. Mereka bukan hanya mengajar, tapi mereka juga melatih kesabaran mereka. Apalagi di sini kami mengajar anak-anak yang memiliki berbagai karakteristik yang berbeda. Bagaimana kemampuan emosi mereka yang belum bisa mereka mengontrol. Di sini saya belajar bahwa saya harus bisa sabar dalam menghadapi berbagai karakter anak-anak yang berbeda. Dan saya harus belajar untuk bagaimana saya bisa memberikan apa yang saya punya kepada yang lain. Jadi begitu banyak hal yang saya belajar, bukan hal secara material atau apa, tapi ini lebih ke bagaimana hal tentang saya belajar sabar, hal bagaimana tentang saya berbagi apa kelebihan yang saya punya kepada orang-orang sekitar saya. Hal positif sendiri yang saya dapatkan sangat banyak tentunya. Apa yang kelebihan atau apa proses belajar kami selama dari kecil, dari SD, pendidikan yang layak yang kami dapatkan hingga sekarang, saat kami terjun langsung, kami bisa mempraktikkan langsung bagaimana cara seorang guru mendidik anak-anak. Dan sebagai tenaga pendidik tentunya itu tidak mudah dan sangat-sangat mempunyai banyak tantangan, dan itu melatih kami agar dapat membagi apa yang kami punya, kelebihan dari diri kami masing-masing kepada mereka yang mungkin tidak dapat sama seperti kami atau seperti orang-orang di luar sana. Tentunya hal positif yang saya dapatkan itu pertama, seperti teman-teman, saya juga dilatih kesabarannya karena pergi ke sana kita juga menjadi tenaga pendidik yang dimana kita mengajar anak-anak di sana. Dengan kekurangan kita, keterbatasan kita, kita dilatih untuk menjadi seorang guru dari anak-anak yang punya berbagai macam perbedaan, anak-anak yang butuh bimbingan lebih dari segi pendidikan formal itu sendiri. Kemudian saya juga bisa saling melengkapi dalam bekerja sama, karena ini merupakan kerjasama dari tim, jadi kita dilatih untuk bekerja sama yang kiranya di masa depan bisa berguna bagi kita. Tentunya sekolah sudah merekrut volunteer dari kelas 10, kelas 11, dan juga Bapak Ibu Guru juga kita coba melibatkan, dan juga dengan instansi-instansi lain atau stakeholder lain yang bisa menolong dan membantu untuk kita menjadi satu gerakan. Kita sekarang sementara mempersiapkan keanggotaan baru lagi, jadi regenerasi. Kita sudah buka pendaftaran siapa yang berminat, karena ini berhubungan dengan kerelaan dan keikhlasan, maka kita membuka siapa yang bersedia, punya waktu dan punya hati, kita bergabung. Jadi kita tidak minta kamu bergabung ya, tapi dia bisa bilang iya tetapi nanti ya, seperti itu. Banyak yang sekarang yang mendaftar sudah banyak. Prinsipnya bagi saya bahwa kita mengekspos apa yang telah kita buat, kemudian banyak orang melihat itu. Ekspos di media sosial itu mendatangkan banyak sekali dukungan, dan bahkan
selain dari keluarga Giovanni, banyak yang ingin mendaftar untuk menjadi volunteer. Apa yang kami bisa buat? Seperti itu. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena terpilihnya komunitas Porta Sapiens ini untuk bisa mempresentasikan karya dalam acara gelar karya nanti di Jakarta. Ini menurut saya satu pencapaian yang sangat luar biasa oleh komunitas ini, tetapi secara umum oleh lembaga ini. Karena apapun itu, kehadiran Porta Sapiens ini menjadi representasi dari lembaga SMA Katolik Giovanni Kupang. Dan pencapaian ini tentunya merupakan buah dari berbagai macam kerja keras, keringat air mata yang telah dilewati oleh anggota komunitas ini. Dan menurut saya, apa yang nanti kita sampaikan mungkin saja ini juga menjadi salah satu referensi bagi pengambil kebijakan tingkat yang lebih tinggi, ya, di tingkat kementerian, untuk melihat ternyata ya masih ada anak-anak yang dalam artian masih sangat amat terkebelakang. Dari kami sendiri, proyek sosial ini kami laksanakan untuk anak-anak di Nolbaki, untuk bakti kami pada nusa dan bangsa. Jadi konteksnya ada 120 proyek sosial pada Beasiswa Indonesia Maju, dan dari 120 itu dipilih 3 terbaik di setiap kategori. Ada kategori lingkungan, ada ekonomi dan masyarakat, dan kami salah satu yang terbaik di kategori masyarakat. Karena itu oleh Pusat Prestasi Nasional sebagai pengelola Beasiswa Indonesia Maju, kami diberi kehormatan untuk mempresentasikan proyek sosial kami di Jakarta. Untuk kegiatan Porta Sapiens ini ke depan, kita mau supaya ini terus bertumbuh, berkembang, dan harus diteruskan sampai kapanpun. Saya kira ini menjadi komitmen, sehingga SMA Giovanni tidak hanya berkembang secara institusi saja, tetapi bahwa mereka juga harus keluar membawa misi untuk turut mengembangkan anak-anak di NTT. Ya, ini yang menjadi harapan pihak sekolah. Kami berharap bahwa apa yang telah ditanam ini akan berlangsung terus, dan secara kualitatif kita akan melihat dampaknya. Harapannya ke depan, saya rasa supaya komunitas ini tetap berlanjut, karena perbuatan baik yang kita lakukan ini merupakan suatu berkat tersendiri bagi tiap orang yang melakukannya. Mungkin kita tidak dibayar dengan uang, kita tidak dibayar dengan materi, tetapi apa yang kita lakukan itu kita punya berkatnya masing-masing, dan supaya proyek sosial ini ke depannya tetap berlanjut dan bisa memberi dampak pada semua orang. Karena bagi saya, bagi kami, visi kami di dalam lembaga ini bahwa manusia yang berguna itu dan manusia yang baik adalah mereka yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Saya berharap komunitas ini tidak putus di kami saja yang kelas 12, tidak hanya ketika kami lulus, kami sudah pergi untuk menempuh pendidikan yang lebih tingkat lanjut. Saya berharap bahwa pendidikan ini tidak habis di Porta Sapiens, tidak habis di kami, tapi saya berharap bahwa ini bisa berlanjut terus menerus. Saya berharap bahwa mereka yang punya pendidikan lebih tidak hanya disimpan untuk mereka, tapi dibagikan juga kepada orang sekitar. Karena menurut saya, buat apa kita punya sesuatu yang lebih tapi kita tidak bisa bagi ke orang lain. Jadi saya berharap mungkin hal ini bisa menjadi suatu hal besar ke depannya, bisa dilirik oleh banyak orang, bukan hanya oleh kita saja di SMA Katolik Giovanni Kupang, mungkin semua yang ada di kota Kupang, atau bisa ke satu provinsi. Itu yang saya harapkan ke depannya, agar hal ini tidak putus di kami saja. Saya berharap bisa makin banyak orang yang terpanggil dan mau untuk bergabung dengan Porta Sapiens, karena banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Jadi kiranya makin banyak orang yang mau untuk bergabung dengan Porta Sapiens, mendidik anak-anak di sana untuk keberlanjutan generasi kita, Mas. Harapan saya sendiri tentu saya berharap Porta Sapiens ini tetap berdiri, tetap berjalan terus sampai ke depannya dan dapat dilirik oleh orang-orang ramai.